Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Video ini berisikan pembahasan materi pelajaran PPKN kelas 11, Bab 3 Sub A tentang sistem hukum di Indonesia. Oh iya, kalian belum kenal saya ya? Perkenalan dulu ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Faujan Rizvansa, nomor absen 26, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 PPKN Sub A yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bagian A. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama ada makna dan karakteristik hukum, yang kedua ada penggolongan hukum, dan yang ketiga ada tujuan hukum. Di sini kita akan membahas bagian pertama tentang makna dan karakteristik hukum. Ternyata teman-teman, untuk merumuskan pengertian hukum itu tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencangkup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum tersebut. 2. Penggolongan hukum. Hukum digolongkan menjadi 10 bagian. 1. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum bermacam-macam. Ada yang berdasarkan sumber dari undang-undang, ada yang berdasarkan dari kebiasaan, ada yang berdasarkan dari traktat, dan ada yang berdasarkan dari jurisprudensi. 2. Berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum bermacam-macam. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, maupun hukum gereja. 3. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum ada yang namanya ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang bersifat memaksa dan ada hukum yang bersifat mengatur. 7. Berdasarkan wujudnya. Ada hukum yang berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Apa yang dimaksud dengan hukum publik? Hukum publik itu adalah hukum untuk publik, untuk masyarakat umum. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Ada juga hukum privat, contohnya hukum perdata dan hukum perniagaan atau perdagangan. Bagian 3. Tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum bagi suatu negara? Tujuan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in my video. Bye bye.